Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wigati Pratiwi, sarjana psikologi. Saat ini saya bekerja di SMP Katolik Santo Justinus Diakobus Krian Sidoarjo. Status saya juga mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3. LPTK saya adalah Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 235070064. Nomor peserta UKG 201698231 516. Kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan layanan konseling individu menggunakan teknik self restructuring. Demikian, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Ya, apa kabar hari ini? Baik, Tuhan. Sehat ya? Ya. Bagaimana pelajaran-pelajaran di kelas? Ya gitulah Bu, mau kelas 9 gimana? Iya, apa banyak tugas? Ya lumayan. Orang tuamu kabarnya bagaimana? Baik, kemarin sempat sakit tapi nggak apa-apa. Hari ini luar biasa ya, ceria. Iya. Ya, untuk kali ini kamu datang ke ruang BK untuk melaksanakan konseling individu. Tahu konseling individu apa? Masih belum tahu. Belum tahu ya. Konseling individu itu salah satu layanan di dalam bimbingan konseling, di mana nanti konselor, dalam hal ini Bu Tiwi, akan membantu menyelesaikan masalahmu atau masalah konseli, yaitu dirimu ya. Cuman di konseling individu nanti kamu diminta untuk jujur ya, terbuka. Jadi permasalahanmu ceritakan semuanya di sini gitu. Ya. Nah, untuk itu sebelum ini kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau hadirkan Melodi di tempat ini untuk melaksanakan konseling individu. Semoga konseling ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dari Melodi. Semua doa ini kami aturkan dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, sekarang sudah tenang. Seperti yang Bu Tiwi sampaikan tadi, harus jujur dan terbuka. Sudah siap, Mel? Siap. Iya. Sekarang Bu Tiwi yang mendengarkan Melodi bercerita ya. Jadi Bu, saya itu punya pacar. Nah, ini tadi itu kita udah agak lama, kayak setengah tahun itu pacaran ya. Emang sih kita beda sekolah, dia juga SMK gitu. Jauh, memang kita jarang ketemu. Kita ketemunya juga baru 2 kali kayaknya. Nah, hubungan kita itu selalu baik walaupun ya LDR gitu. Walaupun saya di sini gak punya temen lah, apalah, tapi setidaknya ada dia gitu. Terus saya tuh putus baru-baru kemarin. Itu gara-gara dia itu awalnya gini, kayak minta kayak izin gitu. Dia itu cerita, kayaknya temanku ini habis putus. Terus aku tanya, temenmu yang mana gitu. Terus ya itu yang cewek yang mana gitu. Ya pokoknya dia putus sama temanku lagi gitu. Oh ya, terus dia minta anterin aku ke sekolah karena biasanya diantar pacarnya pulang pergi. Habis itu dia sekarang nggak punya pacar dan kita juga satu perumahan. Mamanya juga udah kenal aku, ngerestuin banget pakai kata gitu. Awalnya kayak ya saya cemburu, tapi ya udah ya kan gitu, orang cuma temen gitu. Besokannya ya udah, aku mau jemput temanku ini tadi dulu ya sampai di sekolah ya segitu. Terus habis itu tak bolehin, apa sih itu tak bolehin gitu loh Bu. Iya. Tapi lama kelamaan itu
si cewek ini kan nggak ada yang nganter jemput, dia nggak bolehin naik motor sama teman sama orang tuanya gitu. Jadi nunut pacarku gitu terus, ya tahu gitu saya nggak di sana ya gitu. Awalnya saya bolehin, tapi saya dikirim foto sama temennya pacarku itu, kayak ini loh pacarmu, apa namanya, boncengan gitu ini, terus katanya mereka pacaran gitu. Terus kan aku kaget toh, orang katanya cuma temenan gitu, terus itu juga baru putus, orang kita juga hubungannya baik-baik aja gitu, kenapa kok ada rumor kayak gitu. Terus aku tanya toh, penjelasannya gimana, katanya enggak, emang cuma temanku tok kok gitu. Udah seminggu 2 minggu ini enggak mau ngaku gitu, beneran apa gitu enggak. Terus kata temennya ya di video gitu pas mereka pacaran, kayak iya beneran pacaran gitu Bu. Di situ wis ya udahlah, yang penting dia masih sama aku gitu. Ya walaupun suwak kayak terasanya itu, bayangno aja suwak apalagi ya tahu gitu. Terus ya udah pokoknya tuh aku diam aja kayak gak tahu. Tapi lama-lama kok ya dia jauh gitu. Terus saya kaget ya, kayak tapi kalau misalnya nggak sama dia ya sakit gitu, cuman kalau sama dia sakit gitu, yang kan setiap hari. Terus ya kalau mau putus itu kenangannya 6 bulan. Iya. Terus apa yang kamu lakukan saat kamu merasa sakit itu? Yang kamu lakukan apa? Lakuin ya itu, cuman bisa ngelukai diri sendiri, apalagi masa mau mabuk ya kalau cowok. Itu saya kan paling ginian. Oh iya, melukai dirimu sendiri. Iya. Pakai apa? Pakai silet. Oh Mel, pakai silet sih Mel. Padahal silet itu loh bakterinya banyak ya. Kamu nggak takut nadimu nanti kena? Ya takut Bu, cuman ya gimana, puas kalau habis selesai gitu. Iya. Iya, kadang itu juga ini kopek-kopekin, terus gigit di kuku segala macem. Terus kalau misalnya habis selesai menyayat, ini pergelangan tangan, apa yang kamu rasakan? Sakit tapi ya puas, jadi karena puas itu gak kerasa gitu. Terus akhirnya besok bisa. Berapa kali gitu itu Mel? Enggak kayak itu. Nggak kayak gitu. Hati-hati itu bekasnya ya. Iya. Nanti kalau ada bekasnya itu kita nggak tahu pikiran orang sama kita gitu. Nah ini kamu datang ke sini untuk menceritakan ini, ya kamu sendiri yang bisa menyelesaikan. Bu Tiwi hanya bisa membantu saja. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Ya kayak yang saya bilang di awal gitu, di sini tuh gimana ya, nggak bisa diajak kerja sama. Di rumah ya gitu marah-marahin terus kan, ya apa itu namanya, mama kan lebih sayang sama adik gitu. Terus di sini saya juga mau cari teman, ya gimana, orang sahabat saya pacaran sama kelas saya dulu. Terus ya nggak apa-apa sih, cuman ya agak sakit hati kalau ngelihat itu. Terus kalau di ekstra itu saya suka mengembangkan bakat, lomba sana sini. Tapi kemarinannya itu ada murid baru ini tiba-tiba masuk. Kan aku punya circle ya Bu, Iya. di mana itu dance itu tadi. Terus aku anak baru itu tadi kayak langsung masuk ke circleku gitu loh Bu. Nah itu kayak ngebuat dia itu pengen sama bestiku juga ikut dance. Tapi bestie yang lain nggak, bestie yang itu ikut dance. Kita satu bidang bareng, selalu apa bareng, semua bareng, makan minum semuanya bareng kalau di sekolah. Tiba-tiba karena ada murid baru ini tadi, dia itu jadi lebih main sama murid baru ini tadi. Nah, murid baru ini tadi juga kayak ngejauhin aku gitu loh, bikin
temanku ini tadi jauhin aku gitu loh Bu. Terus ya udah, saya nggak punya temen di sekolah, nggak punya di rumah, di ekstra ya nggak ada. Bingung. Jadi kalau sudah sumpek gitu larinya lagi ke situ lagi. Ya, karena habis lagi tuh rasanya bahagia terus ya. Rasanya tuh, oh saya masih bisa temenan sama ini, oh saya masih bisa menjalani hubungan ini sama pacarku gitu loh. Kayak balik lagi nggak ada masalah apa-apa gitu. Saya gitu. Kalau sudah susah gitu langsung nyakiti lagi. Iya. Nah, itu yang harus diselesaikan ya Mel ya. Nah, ini Bu Tiwi punya teknik untuk membantu kamu ya Mel. Tapi semuanya kembali ke kamu sih, namanya self restructuring. Jadi setiap kali pikiranmu yang jelek-jelek ya, yang tidak baik, yang negatif itu harus dijadikan positif. Nah, itu dari pikiran, dari hatimu itu langsung dijadikan hal yang positif. Bu Tiwi akan tunjukkan kamu satu video ya. Nanti ini bisa membantu kamu. Efeknya dari self harm itu apa? Bentar ya. Ya. Kita lihat bareng-bareng ya. Yang membuat dirinya lega karena emosinya terlampiaskan. Nah, kalau ciri-cirinya seperti apa tuh dok yang mengidap self harm ini? Itu bisa dengan menyayat, bisa dengan mengiris, bisa dengan menggigit, bisa dengan memukulkan kepala. Hai sahabat Mika, saat ini saya sudah bersama Dr. Danati, spesialis kesehatan jiwa dari Mitra Keluarga. Apa kabar dok? Dan Dr. Danati ini akan menjelaskan mengenai topik kita hari ini, yaitu mengenal self harm, gangguan psikologis menyakiti diri sendiri. Oke dokter, boleh dijelaskan secara singkat nih, apa sih self harm itu dok? Ya, self harm atau bisa dikenal juga self injury atau juga dikenal juga dengan cutting atau juga dikenal juga self destructive. Itu pada dasarnya adalah terjadi pada seseorang yang ada kesulitan melampiaskan emosinya, melampiaskan apa yang jadi unek-uneknya. Jadi apa yang terjadi pada orang-orang yang seperti itu, dia akan memilih agresi ke dalam. Agresi ke dalam itu adalah dengan menyakiti diri sendiri. Itu bisa dengan menyayat, bisa dengan mengiris, bisa dengan menggigit, bisa dengan memukulkan kepala dan cara sebagainya, di mana dia ingin mendapatkan rasa sakit. Dan rasa sakit itulah yang membuat dirinya lega karena emosinya terlampiaskan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ciri-cirinya seperti apa tuh dok yang mengidap self harm ini? Perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang punya kebiasaan seperti itu biasanya sudah berjalan cukup lama, bahkan mungkin sudah sejak remaja bisa terjadi seperti itu. Orang-orang yang ada kesulitan bersosialisasi, ada orang yang sulit bergaul, ada orang yang tidak mampu mengekspresikan diri keinginannya apa, atau juga ketika masa remaja dulu ketika dalam pola asuh itu selalu dalam keadaan tertekan, dalam keadaan selalu disalahkan, dalam keadaan yang selalu tidak dipuaskan oleh orang sekitarnya ketika dia mengutarakan keinginannya. Berarti tadi itu adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya perilaku self harm ya dok? Betul, ada predisposisi kita mungkin, ada hal-hal yang membuat kenapa seseorang jatuh pada gejala seperti itu. Nah, bagaimana mengalihkannya dok? Kita mengharapkan bahwa ketika saya menghadapi kasus macam seperti itu, kita ajak bicara bahwa ini adalah suatu kebiasaan yang tentunya harus kita ganti. Kebiasaan seperti ini kalau tidak dilakukan perubahan akan berlangsung lama dan kemungkinan akan semakin memberat dan semakin menyakiti diri sendiri. Jadi artinya kita ajak mengenali bahwa kebiasaan ini bukan kebiasaan yang solusi yang baik. Kita harus menggantinya
cara yang lebih baik di mana kedua orang ketika berkomunikasi itu sama-sama mendapatkan informasi yang tepat. Baik, terima kasih banyak Dokter Danadi atas penjelasan lengkapnya. Nah, sahabat Mika, jadi perilaku self harm itu bukan untuk mencari perhatian ya, dan penting bagi kita untuk mengenal faktor resikonya agar terhindar dari penyakit self harm. Nah, untuk sahabat Mika yang punya pertanyaan atau mau sharing, boleh langsung aja komen. Ya, itu tadi Mel. Jadi salah satunya itu ada kamu apa? Opasi TB, terus itu tadi. Nah ini Bu Tiwi mau bantu kamu pakai teknik restructuring. Itu nanti Bu Tiwi minta kamu untuk menuliskan, ya, nulis pikiran-pikiran apa yang negatif yang ada di dirimu, tapi gantiin itu yang positif. Seperti yang disampaikan tadi, apa ya yang positif ya. Itu kalau bisa dicontohkan, kalau saat kamu punya pikiran, oh aku nggak punya teman, tapi ganti yang positif, oh temanku banyak, aku bisa cari komunitas yang lain gitu ya. Kamu tulis sekarang. Jadi pikiran-pikiran negatifmu nanti diganti ke hal-hal yang lebih positif. Sudah, iya. Ini hal-hal negatif yang masih ada di dalam pikiranmu ya, tapi dirubah dengan hal yang lebih positif. Dan kamu tahu sendiri ini positifnya mau dibuat apa. Nah sekarang yang kamu lakukan, kalau misalnya itu terjadi lagi padamu, apa yang mau kamu lakukan, Mel? Bisa dialihin ke apa itu kegiatan-kegiatan yang saya suka kayak olahraga atau apapun, ngembangin bakat. Terus bisa lebih terbuka sama seseorang kayak Tiwi ya. Itu ya. Jadi mau cerita ke siapapun yang kamu percaya, itu yang mau kamu lakukan. Ya ini memang tidak mudah ya Mel. Nanti di pertemuan selanjutnya Bu Tiwi mau lihat progresmu, lihat perkembanganmu. Sudah berkurang tidak pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiranmu ya, sudah jadi positif apa enggak. Memang tidak mudah, tapi nanti di pertemuan selanjutnya kamu bisa cerita apa perubahan yang ada di dalam dirimu, bisa dipahami. Nah sekarang bagaimana perasaanmu setelah cerita terus diberikan solusinya dari dirimu sendiri, apa yang kamu rasakan? cukup lega. Sekarang nggak harus nggak harus nyakiti diri sendiri gitu. Kurangi ya, setidaknya berkurang untuk self injury-nya ya. Lega, terus apa lagi? Dulu itu sebenarnya pelampiasan saya itu nggak kesini, karena dulu mas saya masih takut gitu. Pelampiasannya kayak ke antimo gitu loh Bu, minum obat, misal obat pilek gitu yang bisa bikin ngantuk, itu tak minum kayak 1 pak gitu, aku minum isi berapa ya, 10, 6 tak minum gitu 3 hari itu udah bangun gitu loh. Berarti sekarang yang nggak usah minum antimo lagi ya. Nggak minum antimo, larinya ke self injury ya. Nah ini tadi sudah ada solusinya, kamu sudah tahu apa yang mau kamu lakukan, dan setelah konseling individu kamu merasakan kelegaan, tidak mau melakukan itu lagi, gitu ya. Ya, terima kasih konseling hari ini, Mel. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Yang bernama Melody,
Semuanya kami aturkan dengan perampaan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, sampai jumpa minggu depan. Ya, bye-bye.